Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang lalu kita telah mulai membaca dan menjelaskan bab ke-15 dari kitab Riyadhus Shalihin ini, bab berkaitan dengan al-muhafazah 'alal a'mal, bab menjaga amal saleh secara konsisten. Ada beberapa dalil yang disebutkan oleh penulis. Pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan dalil yang pertama, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Al-Hadid ayat 16. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegur para sahabat. Menegur para sahabat. Dalam sebagian penjelasan, Allah Subhanahu wa ta'ala menegur para sahabat setelah mereka masuk Islam 16 atau 15 tahun. Setelah mereka masuk Islam, ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan teguran ini. Dalam sebagian penjelasan sahabat, teguran ini diturunkan oleh Allah, disampaikan oleh Allah setelah mereka 4 tahun masuk Islam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menegur mereka tentang waktu yang seharusnya telah tiba bagi orang-orang yang beriman, hati mereka khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mematuhi kebenaran yang turun kepada mereka. Ini sudah cukup lama, 16 tahun atau 15 tahun atau 4 tahun setelah masuk Islam. Ini waktu yang sudah cukup
lama yang seharusnya dengan kurun waktu yang cukup lama tersebut sudah pantaslah, sudah selayaknya lah seorang yang beriman itu hatinya khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman ini memiliki sifat seperti sifat orang-orang terdahulu. Ya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum itu. Jadi umat-umat sebelum umat Islam, umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana fatala 'alaihimul amad. Mereka telah melalui masa yang cukup panjang setelah mereka beriman kepada nabi mereka dan turun kepada mereka kitab suci dan peringatan. Tidak ada perubahan di hati mereka, tidak ada perubahan dalam sikap mereka. Bahkan yang lebih parah, hati mereka bukan malah menjadi lebih lembut, tapi malah menjadi lebih keras. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebuah teguran yang disampaikan oleh Allah kepada para sahabat. Dan ini juga sebagai teguran dan renungan bagi kita semua. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, jangan sampai semakin berlalu waktu, ya, kita mendengar peringatan Allah, peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada perubahan sedikit pun dalam agama kita. Ya, tidak ada perubahan sedikit pun dalam agama kita. Seakan-akan ayat Al-Qur'an yang kita dengar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar hanya sebatas keluar atau masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Tidak membekas, tidak ada pengaruh sedikit pun. Ya, jangan sampai seperti ini, karena jika seperti inilah keadaan yang terjadi pada kita, tidak ada perubahan setelah disampaikan peringatan, mendengar peringatan dari Al-Qur'an dan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berarti hati kita itu jauh lebih keras daripada batu. Ya, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Allah SWT tegur ahlul kitab dahulu di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu, yakni setelah turunnya Taurat kepada kalian, hati kalian bukan semakin lembut, tapi malah semakin keras. "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Ya, Taurat diturunkan, berlalu 1 pekan, berlalu 1 bulan, berlalu 1 tahun, bahkan bertahun-tahun setelah turun kitab Taurat, hati kalian bukan malah lembut, akan tapi malah semakin keras. Bahkan kata Allah, hati kalian itu melebihi kerasnya melebihi apa? Batu. Ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Batu, ya, walaupun dia adalah benda yang keras, tapi ada dari batu ini terbelah, kemudian mengalir darinya apa? Air. Wa inna minha lama yatafajjaru minhul ma, wa inna minha lama yashaqqaqu min khasyatillah. Ada juga batu yang keras ini terbelah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang jatuh karena takut kepada Allah. Jadi tatkala hatimu tidak ada pengaruhnya dengan bimbingan-bimbingan dari Al-Quran dan sabda Nabi kita yang mulia SAW, tidak tergerak, dibacakan Al-Quran, ya biasa saja gitu. Dibacakan tentang neraka, ya biasa saja. Tidak muncul rasa takut. Dibacakan tentang surga, juga tidak ada muncul harapan untuk menggapai surga. Maka hati yang seperti ini, hati yang lebih keras dari batu. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai dengan berlalunya masa, ya, berlalunya masa sampai kepada kalian peringatan, ya, hati kita ini tidak menjadi lebih baik, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk tatkala mengingat Allah, kemudian melaksanakan apa yang diturunkan kepada kita dari kebenaran. Ya, jadi mesti ada usaha untuk selalu memperbaiki diri. Semakin hari tentunya hati seorang yang beriman itu semakin harus lebih baik.
Ya, harus lebih baik. Karena Al-Quran itu dapat merubah sebenarnya. Jadi pada dasarnya Al-Quran itu adalah sebuah firman yang memiliki kekuatan yang bisa merubah apapun. Yang bisa merubah apapun. Akan tapi masalahnya bukan Qurannya yang salah. Akan tapi mungkin hati kita yang susah untuk apa? Dirubah. Hati kita yang susah untuk dirubah. Dia sudah mati. Ya, atau sudah minimal sakit. Sehingga cahaya Al-Quran itu terhalang. Tidak bisa menembus sampai ke dalam hati. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian dalil yang kedua yang difirmankan oleh Allah, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan juga dalam surat Al-Hadid ayat 27. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qaffayna bi'Isa bin Maryam wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uuhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Kemudian kami susulkan pula setelah nabi-nabi di atas, setelah Nabi Ibrahim, ya, setelah Nabi Musa alaihi salam, setelah nabi-nabi sebelumnya kami utus nabi berikutnya, yakni Nabi Isa putra Maryam. Nabi Isa putra Maryam. Wa atainahul Injil, dan kami berikan Injil kepadanya. Injil bahasa Ibrani, sebagian para ulama mengatakan maknanya dalam bahasa luas atau maknanya dalam bahasa terang. Karena memang Injil yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Isa alaihi salam memiliki makna yang seperti ini. Kelapangan bagi orang-orang yang mengikutinya dan juga menjadi cahaya bimbingan bagi mereka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT berikan kepada Nabi Isa putra Maryam kitab suci Injil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uuhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan di hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa alaihi salam sifat-sifat mulia. Yang pertama, ra'fah, sifat santun, warahmah, dan sifat kasih sayang. Ini sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang saat itu mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Sehingga kita dapati bahwa pengikut Nabi Isa alaihi salam yang mengikuti Injil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau alaihi salam memiliki sifat yang seperti ini sangat dominan dalam kehidupan mereka. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perbandingan, ya, antara sikap orang-orang yang berseberangan dengan agama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam bersikap kepada pemeluknya, ya. Jadi umat-umat yang memiliki agama yang berseberangan dengan agama yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sikap umat-umat tersebut kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah berikan sebagai perumpamaan atau perbandingan. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau akan dapati umat manusia yang paling keras permusuhannya dengan kalian adalah al yahuda wal ladzina asyraku. Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Karenanya permusuhan atau kebencian Zionis, orang-orang Yahudi terhadap umat Islam, itu memang telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka adalah kelompok manusia yang paling keras permusuhannya terhadap kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang umat yang beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya, tentunya kita tidak membahas tentang keyakinan mereka benar atau tidak.
Ini hanya membahas tentang sikap mereka terhadap kaum muslimin. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Ya, dan engkau akan dapati orang-orang ya yang la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddah. Orang yang paling dekat kasih sayangnya kepada kalian, yang paling lembut sikapnya terhadap kalian adalah orang-orang yang mengatakan kami adalah umat yang beragama dengan agama Nasrani. Ini sebuah perbandingan yang disebutkan oleh Allah dalam surat apa? Al-Maidah. Ya, karenanya kalau kita lihat misalnya dalam sejarah negeri kita, tatkala kita ingin kembali ke sejarah, para penjajah yang datang dengan beragama Nasrani dahulu tidaklah lebih kejam daripada yang datang dengan agama selain agama apa? Nasrani. Ya. Jadi yang musyrik yang menyembah api tatkala menjajah walaupun hanya berapa tahun saja, tapi deritanya, penindasannya jauh lebih keras daripada yang menjajah kita yang beragama Nasrani, walaupun penjajahannya itu terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Kita lebih menderita yang hanya sekian tahun itu daripada sekian abad itu. Ini seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan para pengikut Nabi Isa dahulu tatkala beriman dengan Nabi Isa alaihissalam, mereka memiliki ra'fah, ya, sifat santun dan juga kasih sayang. Kemudian warahbaniyatan nibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Kemudian di antara sifat mereka dahulu, ya, sifat mereka dahulu, para pengikut Nabi Isa alaihissalam, mereka itu mengada-ngadakan rahbaniyah. Mengada-ngadakan rahbaniyah, artinya membuat sebuah perkara baru dalam agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Padahal rahbaniyah ini adalah sebuah kebiasaan atau sebuah keyakinan, sebuah praktek beribadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ibtada'uha. Mereka membuat sebuah aturan dalam beragama yang baru, yang kita kenal dengan istilah apa? Bid'ah. Bid'ah itu asal maknanya baru. Jadi setiap perkara baru itu disebut apa? Bid'ah. Apapun yang disebut baru itu disebut bid'ah. Akan tapi tentunya dalam pembahasan ada perkara bid'ah yang tercela kalau kaitannya dengan aturan agama, ada bid'ah yang tidak tercela kalau kaitannya dengan selain agama selama mendatangkan manfaat kepada manusia. Jadi mereka membuat sebuah aturan dalam beragama yang tidak dicontohkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yakni rahbaniyah. Apa itu rahbaniyah? Rahbaniyah adalah sebuah keyakinan yang kemudian mendorong seseorang untuk menjauhi segala perkara yang berkaitan dengan kenikmatan dunia. Itu rahbaniyah. Yang paling menonjol dalam rahbaniyah itu adalah tidak menikah. Itu yang paling menonjol dalam rahbaniyah adalah tidak apa? Menikah. Karena berkeyakinan bahwa pernikahan itu akan menjauhkan seorang dari jalan kepada Allah, ya, akan menghalangi seorang dari ibadah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mau menikmati hal-hal yang baik dalam kehidupan apa? Dalam kehidupan dunia. Di antaranya tidak mau apa? Menikah. Ini yang mereka lakukan, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan ibtada'uha, mereka mengada-ngadakan rahbaniyah ini, ma katabnaha alaihim. Padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka hal itu, tidak ada syariatnya. Tapi mereka lakukan itu illa ibtigha'a ridwanillah, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasar mereka berkeyakinan dengan keyakinan rahbaniyah di antara yang tidak menikah. Ya, kemudian ini keyakinan yang beranggapan bahwa menikah akan menghalangi seorang atau memperlambat perjalanan seorang kembali kepada Allah sehingga kemudian mereka tidak menikah. Ini tidak ada syariatnya di syariat Nabi Isa alaihissalam. Hanya saja mereka lakukan ini demi untuk mengharapkan
ridha Allah. Ya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fama ra'auha haqqa riayatiha. Ya. Fama ra'auha haqqa riayatiha. Akan tapi mereka tidak bisa memelihara atau menjaga sebuah keyakinan dan perbuatan mereka ini dengan semestinya. Jadi mereka sendiri membuat sebuah aturan yang tidak kami perintahkan, mengharapkan ridha kami, ya kami biarkan mereka melakukannya. Akhirnya banyak dari mereka kemudian tidak bisa istiqomah. Tidak bisa konsisten. Ya, tidak bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya sering kita bacakan baik dalam bab sebelumnya tentang hadis yang melarang kita melakukan hal yang disebut dengan rahbaniyah yang ada di agama Nasrani. Tidak boleh dalam Islam. Bahkan ada sebuah ungkapan walaupun bukan hadis, ungkapan yang masyhur di kalangan para ulama kita, la rahbaniyah fil Islam. Tidak ada rahbaniyah dalam Islam. Sampai ada seorang sahabat bernama Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala. Utsman bin Maz'un, sahabat ahli ibadah. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk tidak menikah. Minta izin khusus untuk tidak menikah. Kenapa? Karena dia merasa pernikahan itu adalah beban, kadang-kala menghalangi seorang dari beribadah. Ya, menghalangi seorang dari ibadah. Ini anggapan sebagian para sahabat. Dia minta izin untuk menikah. Maka kala itu Nabi berdialog dengannya. Nabi mengatakan bahwa bandingkan diri beliau paling bertakwa, utusan Allah, orang yang paling mulia, paling sempurna imannya. Tapi beliau juga apa? Menikah. Maka Nabi melarang, tidak boleh, kata Rasulullah. Tidak boleh, kata Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, sungguh demi Allah, jika seandainya hari itu Nabi SAW membolehkan Utsman bin Maz'un, mengizinkan dia untuk tidak menikah, kami beberapa laki-laki sudah bersiap-siap untuk dikebiri. Tapi karena tidak boleh, ya sudah. Berarti tidak rahbaniyah dalam Islam. Maka sering kita sebutkan bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam membenarkan perkataan Salman Al-Farisi. Sesungguhnya jasadmu, badanmu punya hak, keluargamu juga punya hak, ya. Kemudian Tuhanmu juga punya hak. Tunaikan hak semua ini. Bahkan kita sering katakan dalam pembahasan kita bahwa inilah Islam yang sesuai dengan fitrah. Islam itu tidak menghilangkan fitrah manusia. Islam tidak menghilangkan fitrah manusia. Kalau seandainya fitrah manusia ini dihilangkan, yang terjadi adalah kebinasaan bagi manusia itu sendiri. Ya, manusia butuh makan. Ya, kayak Islam memerintahkan kita puasa, Islam juga memerintahkan kita berbuka. Tapi bukan kemudian dunia saja akhiratnya ditinggalkan. Ini bertolak belakang. Ada yang berlebihan terkait dengan menyikapi dunia sehingga dunia saja lupa akhirat. Ada yang berlebihan dalam akhirat, akhirat saja lupa dunia. Maka yang benar itu adalah yang berada di pertengahan. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini sebuah keyakinan dan praktek yang dibuat-buat oleh pengikut Nabi Isa dahulu yang tidak pernah disyariatkan di dalam agama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Memang niatnya bagus, mengharapkan ridha Allah. Mengharapkan ridha Allah. Tapi dalam aturan syariat kita tidak cukup ya. Niat yang baik tidak cukup kecuali dengan cara yang baik. Antum ingin membantu fakir miskin dengan merampok. Nabi SAW sudah katakan, Innallaha ta'ala thayyibun, la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik dan Allah tidak menerima darimu kecuali yang baik saja. Jadi niatnya harus baik dan cara untuk melaksanakan sebuah perbuatan yang sudah antum niatkan dengan yang baik tadi, caranya juga harus baik. Innallaha ta'ala thayyibun, la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sehingga kita dalam ajaran Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an maupun sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam melakukan sebuah amal mesti didasari niat yang tulus untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian amal tersebut tatkala dilakukan juga harus sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian berkaitan dengan bab ya, menjaga amal saleh, fama ra'au haqqa riayati. Allah cela mereka. Mereka tidak mampu menjaga sebuah ibadah yang mereka niatkan karena Allah itu, walaupun pada dasarnya tidak disyariatkan, tapi tatkala mereka sudah ikrar, kan Allah biarkan, kiranya mereka tidak bisa istiqamah. Ini menunjukkan bahwa tidak istiqamah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini merupakan bahagian dari perkara yang tercela. Ya, ini dengan ini Al-Imam An-Nawawi masukkan dalil ini di dalam bab pembahasan tentang al-muhafadzah 'alal amal, ya, menjaga amal saleh secara kontinu. Kemudian dalil yang ketiga, surat An-Nahl ayat 92. Allah berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Angkata, menjadi cerai-berai kembali. Ayat ini pada dasarnya turun, kalau kita lihat redaksi ayat, berkaitan dengan sebuah perjanjian. Jadi tidak boleh setelah kita terikat dengan sebuah perjanjian, kemudian kita khianati perjanjian tadi. Ini tidak boleh. Karena Islam ini sangat menghormati yang namanya apa? Perjanjian. Bahkan Nabi SAW katakan, kelak pada hari akhirat akan dikibarkan bendera pengkhianat di padang mahsyar. Bendera ini orang di bawah bendera ini para pengkhianat. Jadi kalau seandainya kita sudah berikrar, sumpah setia atau berjanji, maka tidak boleh untuk dikhianati. Ya. Sekalipun perjanjian itu terjadi antara kita dengan musuh kita. Ya, sekalipun perjanjian tersebut terjadi antara kita dengan musuh kita. Kalau sudah terikat perjanjian, maka jalani perjanjian tersebut sampai masanya habis. Disebutkan Muawiyah bin Abi Sufyan mengikat perjanjian dengan negara kafir saat itu. Kemudian di penghujung berakhirnya perjanjian damai tersebut, beliau sudah mempersiapkan pasukan perang dan memposkan pasukan di dekat perbatasan. Ini di akhir. Sebelum perjanjian apa? Habis. Ntar kalau perjanjian tanggalnya tank habis, besoknya langsung musuh diserang. Sedangkan mereka belum siap. Maka seorang sahabat mengatakan, Allahu Akbar ya Muawiyah. Allahu Akbar ya Muawiyah. Allah Maha Besar. Artinya dia mengingkari dengan pengingkaran yang sangat besar. Wahai Muawiyah, ini namanya pengkhianatan terhadap perjanjian. Maka akhirnya Muawiyah menarik radhiyallahu ta'ala pasukannya dan tidak mengulangi lagi apa yang dia lakukan sebelumnya. Ini perjanjian. Karena Islam terkenal dalam catatan sejarah sebagai orang-orang yang sangat menghormati yang namanya apa? Perjanjian. Lihat Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana Nabi sangat-sangat menghormati perjanjian itu. Apapun yang terjadi beliau hormati itu. Ya, sekalipun di depan mata beliau, kaum muslimin saat itu ditindas. Kaum muslimin ditindas. Disepakati, disebutkan dalam ketetapan dalam perjanjian tersebut, siapa dari kalangan penduduk Mekah yang ingin bergabung dengan penduduk Madinah, Rasulullah dan para sahabat, maka wajib bagi Nabi dan para sahabat mengembalikan penduduk Makkah ini untuk kembali lagi ke kota Mekah. Tidak boleh diterima. Siapapun dia, walaupun dia muslim. Namun jika seandainya ada penduduk Madinah yang lari dari Madinah, ingin bergabung dengan penduduk Mekah, maka tidak ada kewajiban bagi penduduk Madinah untuk mengusirnya dari kota Mekah. Diterima. Ini sangat merugikan kaum muslimin. Tiba-tiba disebutkan dalam catatan sejarah, ya, dalam catatan sejarah ada seorang lari dari Mekah, dia muslim. Abu Jandal, dia muslim. Dan ayahnya Suhail bin Amr mengurungnya, disiksa di Mekah. Ketepatan hari itu setelah perjanjian disepakati, dia berhasil apa? Lari, berhasil lolos dari penjara
kemudian dalam kondisi masih terikat tangannya, dia lari dan bergabung kepada kelompok kaum muslimin. Dia mengatakan, bantu saya, tolong saya disiksa oleh ayah saya dipenjara oleh ayah saya. Mendidih darah para sahabat saat itu. Ini saudaranya muslim yang harus dia dibantu. Dan jumlah kaum muslimin yang saat itu banyak ya jumlahnya. 1.400 jumlahnya. Ini jumlah yang tidak sedikit. Kalau mungkin dulu masih di perang Badar jumlahnya 300, mungkin masih jiper juga menghadapi orang-orang musyrik yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini sudah ribuan, pasukan kita jumlahnya sudah ribuan. Dia minta tolong, bergabung dengan kaum muslimin minta tolong. Kemudian perjanjian sudah kala itu sudah disepakati, dan sebagai riwayat belum disepakati, tapi ayahnya mengatakan, kalau seandainya engkau tidak kembalikan dia ini kepada kami Muhammad, perjanjian ini sudah enggak ada perlu kita tanda tangani, kita batalkan saja. Akhirnya disepakati perjanjian. Akhirnya apa yang terjadi? Ayahnya Suhail bin Amr menarik anaknya tadi di hadapan 1.400 kaum muslimin. Menariknya, memukulinya. Dia mengatakan, apakah kalian rela membiarkan saya dikembalikan ke Mekah dalam kondisi seperti ini, disiksa, disakiti, dipenjara, padahal saya muslim? Semua diam, mendidih darah para sahabat. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kala itu mendekatinya sambil mendekatkan gagang pedangnya. Jadi dia bawa pedang, dia mengatakan sabar ya. Maksudnya ambil ini gitu loh. Umar bin Khattab tidak mengatakan ambil pedang bunuh saja ayahmu. Bela dirimu dengan pedangku ini. Ini pengkhianatan perjanjian. Tapi dia mengatakan, sabar insya Allah ada jalan keluar. Tapi sambil didekatkannya pedangnya. Dia berharap semoga Abu Jandal ini diambilnya pedangku, ditusuknya ayahnya, batal perjanjian. Tapi tidak, Nabi mengatakan, kembalikan. Ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita sepakati. Semoga Allah memberikan kelapangan kepada kalian. Ini luar biasa ya. Umat Islam menjaga yang namanya perjanjian. Tidak boleh. Pengkhianatan perjanjian tidak boleh, apapun yang terjadi. Kecuali kalau musuh yang mengkhianatinya, maka kita melakukan pembelaan. Tapi kalau seandainya mereka tidak mengkhianati perjanjian, tidak boleh. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Asalnya ayat ini berkaitan dengan masalah perjanjian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudah dipintal. Artinya perjanjian sudah disepakati kuat, jangan kalian khianati. Ya, namun boleh masukkan ayat dalam bab muhafadzah 'alal a'mal, menjaga amal saleh secara zahir ayat sesuai. Jadi kalau saat ini kita sudah melakukan sebuah amal, sudah berjuang untuk membiasakan diri melakukan satu amal dan sudah terbiasa, jangan kau tinggalkan. Kadang kita sudah berpeluh-peluh ya, banting tulang, peras keringat untuk melakukan sebuah amal. Udah susah kita gitu. Setelah kita sudah terbiasa, sudah mulai nyaman dengan amal tersebut, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba amal tersebut kita tinggalkan gitu. Jadi sudah nyamanlah kita taklim, sudah nyamanlah hati kita, sudah tenang, tiba-tiba nggak pernah taklim lagi. Ini masalahnya apa? Sudah nyaman kita melakukan sebuah ibadah, tiba-tiba kita tinggalkan. Ini dilarang. Seperti seorang wanita yang mengurai kembali benang yang sudah dia pintal dengan kuat. Ini sudah susah-susah dia pintal rapi, sudah selesai nih. Dibukanya, nah dipintalnya lagi. Kapan selesainya kalau seperti itu? Jadi kalau ada sebuah amal yang kita sudah nyaman melakukannya, sudah tenang melakukannya, jangan tinggalkan sampai kita bertemu dengan Allah. Ini muhafadzah, menjaga amal yang sudah pernah kita lakukan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan bab ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.